杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika melihat Yang Ke menghilang dalam sekejap, mata indah Loli sedikit menyipit. Baru pada saat inilah ia akhirnya mengerti mengapa Yang Ke bisa lolos dari tangan Lohe selama beberapa bulan tanpa masalah. Dengan kecepatan dan gerakan tubuh yang aneh ini saja, alam raja kekosongan biasa tidak punya cara untuk menghadapinya. Bahkan ia tidak melihat bagaimana ia bergerak tadi. Apakah ini misteri kekuatan ruang? Wajah Loli penuh minat, seolah ingin mengetahuinya. Tetapi apapun yang ia lakukan, ia sama sekali tidak bisa merasakan misteri kekuatan ruang. Karena yang dia rasakan hanyalah keburaman. Sambil menghela nafas pelan, Loli mengalihkan pandangannya dan tahu bahwa kekuatan ruang bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus. Dan segera memusatkan pikirannya kembali pada Sekte Huayo. Di balik pegunungan Huayo terdapat gunung berapi yang gersang dan bersuhu tinggi. Tingginya sekitar 1000 kaki. Berdiri di kaki gunung dan memandang ke atas samar-samar terlihat api yang menyala-nyala di puncaknya. Dan ini adalah sebuah kawah. Tapi kawah ini sangat tidak stabil. Energi yang memancar dari kawah tersebut tidak hanya memiliki konsepsi artistik api yang membakar, tetapi juga konsepsi artistik guntur yang dahsyat. Di dalam gunung berapi tersebut tersirat aura mengerikan yang penuh dengan kebrutalan dan keganasan, sehingga membuat orang-orang merinding. Ini dia. Yang Ke tiba di kaki gunung sambil berpikir. Kali ini ia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran antara Lembah Bingsin dan Sekte Huayo, karena targetnya adalah gantian Leian dari Sekte Huayo. Api ganas tak tertandingi yang bahkan Loli sangat takuti. Konon benda ini telah menjadi spiritual dan memiliki kecerdasannya sendiri, membuatnya sangat sulit dihadapi. Dalam artian keilahian, seluruh gunung berapi ini dikelilingi oleh batasan besar dan kecil, serta susunan sihir yang cukup kuat. Kemudian Yang Ke mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di kehampaan dan menyeringai. Mengapa kalian berdua harus menyembunyikan kepala dan ekor kalian? Bagaimana kalau muncul secara terbuka? Begitu ia selesai berbicara, sebuah dengusan dingin datang dari sana dan udara riak. Dua sosok berjalan keluar dari riak udara dengan aneh, seolah-olah mereka telah keluar dari dunia lain. Dua sosok yang muncul itu sangat tua, berambut dan berjanggut putih, tetapi kultivasi mereka berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Dan tubuh mereka dipenuhi dengan energi suci elemen api yang membara. Yang di sebelah kiri kurus dan tinggi, sementara yang di sebelah kanan berkulit merah tua. Keduanya tampak berwibawa tanpa amarah, dan jelas bahwa mereka memiliki status tinggi di Sekte Huayo. Nah, siapa Anda? Pria tua kurus itu menatap Yang Ke dan bertanya dengan dingin. Jangan khawatir tentang siapa saya, karena saya datang ke sini untuk mengumpulkan api guntur surgawi kering. Jika kalian berdua menganggap itu tidak masalah, mengapa kalian tidak memberitahu saya cara membuka batasan formasi di puncak gunung? Yang Ke tersenyum dan menatap ke depan. Anda sangat arogan. Pria tua kurus itu geram. Apakah Anda pikir api guntur surgawi kering dari Sekte Huayo saya adalah sesuatu yang bisa Anda idamkan? Mengingat tidak mudah bagi Anda untuk berlatih, dan Anda memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Cepat pergi, dan kami berdua tidak akan mempersulit Anda. Dia tampak sangat mudah diajak bicara, dan tidak ingin membunuh Yang Ke karena masuki area terlarang Sekte Huayo. Tuan tua, Anda baik sekali. Yang Ke mengangkat kelopak matanya dan ekspresi sarkastik tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Ia menggetakkan kaki kanannya ke tanah dan berkata dengan dingin. Apakah ini yang disebut orang tua itu tidak mempersulit saya? Luar. Saat kaki kanan Yang Ke mendarat, tanah tiba-tiba retak. Dan retakan seperti solokan muncul dari jari-jari kakinya, menyebar hingga ke kedua orang tua itu.
Di celah solokan itu, dua energi api murni dan tersembunyi berkumpul dan melonjak. Diam-diam mendekati Yangke, kurang dari 3 kaki dari tempatnya berada. Seperti dua ular berbisa yang berbaring di tanah, siap menyerang kapan saja. Nah, penglihatan Anda bagus, karena Anda sudah menyadarinya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Anda telah masuki area terlarang sekte Huayo, dan Anda akan mati. Melihat Yangke telah mengetahui tipuannya, pria tua kurus itu tidak ragu-ragu, merobek wajah munafiknya dan mengaktifkan energi sucinya sendiri. Kemudian energi api yang terpendam di dalam tanah langsung mengamuk, berubah menjadi ular piton api raksasa, membuka mulutnya untuk menelan Yangke. Beraninya Anda mempermalukan diri Anda sendiri dengan trik sekecil itu. Yangke tertawa terbahak-bahak. Dan pedang tulang naga yang meneteskan giok muncul di tangannya dalam sekejap. Dengan lamben tangannya, kemudian cahaya biru kehijauan menyala, dan ular piton api raksasa yang ganas dan menakutkan itu terbelah menjadi 2 dengan suara mendesis. Lalu berubah menjadi titik-titik kunang-kunang dan menghilang. Musuh yang kuat. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan ekspresi mereka menjadi serius. Yangke memegang pedang tulang naga di tangannya. Tekanan kuat yang terpancar dari pedang itu bagaikan benda sungguhan, bagaikan puncak setinggi 10.000 kaki, menekan kedua lelaki tua sekte Huayo, membuat mereka tampak buruk rupa. Tiba-tiba raungan naga masih samar-samar terdengar di samping telinganya. Masing-masing 1, cepat tangani mereka dan saya akan menunggu Anda di depan, kata Yangke santai. Melambaikan tangannya dan melepaskan boneka batu dan burung api roh senjata. Ketika ia bahkan tidak melihat kedua lelaki tua itu dan langsung melangkah maju. Dengan 1 langkah seolah. Wajah lelaki tua kurus itu pucat pasi. Sikap acuh Yangke membuatnya geram dan ia hendak mengusirnya sambil menggoyangkan tubuhnya. Namun tepat saat dia bergerak, sebuah bayangan tongkat gelap datang ke arahnya. Bayangan tongkat itu begitu kuat sehingga seolah-olah ratusan ribu pon kekuatan menghantam. Dan bahkan udara pun hancur dan berdengung. Suara keras itu membuat gendang telinga lelaki tua itu sakit. Dan wajah lelaki tua kurus itu menjadi gelap. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk menangkisnya dengan tergesa-gesa. Dengan api yang berkobar di lengannya. War! Api itu padam dan lelaki tua kurus itu seperti disambar petir. Tubuhnya melayang mundur puluhan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya menjadi sedikit pucat dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas dia sedikit terluka oleh pukulan itu. Melihat ke depan dengan tak percaya, lelaki tua kurus itu melihat boneka batu yang tingginya kurang dari 3 kaki berdiri di sana. Membawa tokat hitam panjang di pundaknya. Mata hitamnya yang seperti kacang penuh dengan pesona yang tak terlukiskan. Dan dia menatapnya dengan tatapan sedang mencari mangsa. Di sisi lain, suara kicau burung yang menyaring keluar dan lelaki tua dengan kulit merah tua itu sudah berdiri berkelompok dengan burung api. Di langit, sosok seorang pria dan seekor burung tampak naik turun. Mereka saling bertautan dan kekuatan api memercik ke kedalaman kehampaan yang tampak sangat hidup. Apa-apaan ini? Pria tua kurus itu tertegun. Dia samar-samar bisa mengenali keberadaan seperti burung api yang bertarung dengan rekannya sebagai roh senjata. Tetapi apa sebenarnya boneka batu yang menghalangi jalannya? Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, namun kekuatan liar itu saja membuatnya sangat takut. Boneka batu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, dan sebuah tinju terus menghantam dadanya, menghasilkan suara dentuman. Seperti suara genderang perang yang keras, mengguncang jiwa. Saat suara itu keluar, boneka batu yang tingginya kurang dari 3 kaki, mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia langsung berubah menjadi raksasa batu setinggi 5 kaki. Dan tongkat panjang hitam yang dibawanya di pundak juga menjadi lebih panjang seiring perubahan tubuhnya. Lapisan cahaya merah tua yang membara mengalir dari permukaan tubuhnya. Dan permukaan boneka batu itu langsung tampak diselimuti oleh baju besi lava. Bahkan, zirah merah menyala itu memancarkan energi mengerikan.
yang membuat lelaki tua itu berdebar kencang. Detik berikutnya, raksasa lava berbaju kulit itu sedikit menekuk lututnya dan tubuhnya yang besar melesat keluar bagai anak panah dari tali, mengguncang bumi. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Lelaki tua kurus itu tiba-tiba menyadari bahwa raksasa lava yang telah berubah wujud itu telah menerkam kepalanya. Tongkat hitam raksasa itu menerjang ke arahnya dengan kekuatan guntur, menciptakan retakan di angkasa. Merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi dalam serangan ini, lelaki tua kurus itu berteriak ketakutan dan tak berani menganggapnya enteng. Ia buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar. Namun semakin cepat ia menghindar, semakin cepat pula serangan itu datang. Hanya sisa kekuatan itu saja yang membuat separuh tubuhnya mati rasa, dan energi sucinya hampir berhenti bekerja. Tak tertahankan. Mata lelaki tua kurus itu bergetar hebat, dan ia langsung menyadari celah antara dirinya dan raksasa lava itu. Sebelum ia sempat memikirkannya, tongkat hitam itu sekali lagi menyerang dari atas dengan postur gunung Tae. Sehingga kelopak mata lelaki tua kurus itu mengecil dan pupilnya menjadi seukuran ujung jarum. Ia mati-matian mengerahkan energi sucinya dan berteriak. Ia mengorbankan harta karun rahasianya yang menyerupai perisai untuk berjaga di atas kepalanya. Luar. Saat tongkat raksasa itu jatuh, harta karun rahasia perisai itu berkelebat dan dalam sekejap berubah menjadi pecah-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah. Saking besarnya, kekuatan yang dapat menciptakan dunia dibebankan pada lelaki tua kurus itu. Separuh tubuhnya hancur menjadi debu dan lukanya berlumuran darah. Dan organ-organ dalamnya yang menggeliat dapat terlihat jelas. Bahkan dengan luka-luka seperti itu, lelaki tua kurus itu tidak mati untuk sementara waktu. Jika ada ramuan yang cukup mujarab, tubuhnya mungkin bisa diperbaiki. Namun rasa takut yang melonjak dari lubuk hatinya membuatnya kehilangan semangat juang. Dia menatap kosong ke arah tongkat raksasa hitam yang menerjang, dan hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya. Apa-apaan ini? Di akhir hidupnya, pemandangan terakhir yang ia lihat adalah rekannya ditelan oleh burung api, melolong memilukan. Tongkat raksasa itu melesat dan potongan-potongan daging berterbangan kemana-mana dan seluruh dunia menjadi sunyi. Sebuah bola petir dan api melesat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu. Kemudian burung api roh senjata membuka mulutnya dan menghisap petir dan api ke dalam perutnya, seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Lalu menjerit puas. Di puncak gunung berapi, Yangke berdiri di udara, memandangi kawah yang mengerikan dari atas. Sejauh matanya memandang, ia dapat dengan jelas melihat magma merah yang bergolak dan bergulung-gulung di dalamnya. Suhu tinggi di puncak gunung ini tak tertahankan bahkan bagi alam kembali kekosongan biasa. Dan para prajurit di bawah alam kembali kekosongan akan terbakar habis dalam sekejap jika mereka datang ke sini. Pada saat ini, roh senjata itu terbang ke sisi Yangke. Dan boneka batu itu kembali ke wujudnya yang tidak berbahaya. Membawa pilar pengguncang langit dan duduk di atas burung api roh senjata itu. Cepat sekali, Anda terlalu ganas. Yangke menyeringai. Boneka batu itu menggaruk kepalanya, tampak seolah-olah ia tidak tahu apakah ia telah melakukan kesalahan. Tetapi roh senjata itu berteriak gembira. Sio-sio, kembalilah dulu. Yang kemerlukan tangannya dan menyingkirkan boneka batu itu. Hanya misalkan burung api roh senjata. Burung api itu berlama-lama di sekitar Yangke, sesekali berkicau dengan tergesa-gesa, seolah-olah sangat bersemangat. Beberapa kali ia ingin menerjang langsung ke bawah. Bersamaan dengan kicauannya terdengar suara dentuman dari dalam gunung berapi, seolah menanggapi provokasi burung api, tanpa menunjukkan kelemahan. Anda juga merasakannya. Yangke menyipitkan mata dan menatap kawah dan menyeringai. Burung api itu menjawab dengan tergesa-gesa. Apakah itu lawannya? Tanya Yangke lagi. Burung api itu terdiam beberapa saat lalu berkicau lebih keras. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat. Tapi apa Anda yakin benar-benar ingin melakukan ini? Ini langkah nekat dan Anda akan mati jika tidak berhasil.
Burung api itu menjawab lagi dengan teriakan nyaring. Saya mengerti maksud Anda. Kalau begitu, semoga Anda beruntung. Yangke mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu melambaikan tangannya. Sebuah tungku pemurnian raksasa muncul. Inilah tungku pemurnian yang melahirkan roh burung api yang dibawa Yangke dari lapisan kelima urat api paru-paru di tanah pasir Liuyan. Dia adalah pembawa burung api. Jika tungku pemurnian rusak, burung api juga akan musnah tanpa jejak. Sejak mendapatkan burung api roh senjata, Yangke pada dasarnya tidak pernah menggunakan tungku pemurnian senjata ini. Pertama, demi keselamatan roh senjata. Kedua, tidak perlu menggunakannya. Namun kali ini tungku pemurnian senjata harus digunakan. Dengan pembawa ini, roh senjata dapat mengerahkan kekuatannya setidaknya 20%. Begitu tungku pemurnian senjata muncul, burung api membuka mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Yangke menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia membuka matanya lagi, mata kirinya telah berubah menjadi cahaya kemasan. Dan itu adalah mata iblis penghancur. Pupil emas vertikal itu tampaknya mengandung keagungan tak terbatas yang membuat orang bergidik. Dia melihat ke bawah dan segala sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ia lihat sekarang tersaji di bawah kelopak matanya. Mata iblis penghancur memiliki efek melihat menembus semua ilusi. Dengan bantuan mata ajaib ini, Yangke segera menemukan formasi besar yang menghalangi kawah. Energi murni, seperti belenggu. Formasi itu berbentuk segi 8 dan mengunci seluruh kawah. Formasi ini tak hanya menghalangi aliran energi di dalam gunung berapi, tetapi juga menghalangi kebebasan makhluk yang bersembunyi di dalamnya. Yangke mengamati dengan seksama dan tak lama kemudian matanya berkilat. Lalu ia dengan lembut memutar pedang tulang naga di tangannya. Dan energi suci mengalir ke tubuh pedang. Naga itu meraung dan mengguncang langit. Maju! Yangke melemparkan pedang tulang naga. Cahaya hijau menyilaukan dan pedang tulang naga itu berubah menjadi naga hijau, menggoyangkan kepala dan ekornya, membuat badai suatu tempat di kehampaan. Formasi segi 8 yang menghalangi kawah sedikit bergetar. Tiba-tiba sebuah retakan muncul. Nafas panas yang tak tertahankan segera keluar dari retakan ini, hampir membakar dunia. Masuk! Teriak Yangke. Burung api roh senjata berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalamnya melalui retakan. Dan Yangke mengikutinya dari dekat. Formasi segi 8 itu sedikit bergetar. Formasi itu diperbaiki lagi dan terus menghalangi kawah besar itu. Di dalam formasi, wajah Yangke sedikit berubah dan ia dengan cepat mengedarkan energi sucinya untuk menahan rasa terbakar yang hebat. Tapi burung api itu telah melesat ke dalam kawah. Melihat sekeliling, magma di dalam gunung berapi itu bergulung-gulung. Dan di dalam magma merah itu terdapat cahaya listrik biru samar seperti ular perak. Dirangsang oleh roh senjata burung api. Aura mengerikan pelan bangkit kembali, seolah-olah seekor naga yang tertidur sedang bangun. Setelah roh senjata itu menyerbu magma dan menghilang, sesaat kemudian sebuah tekad yang luar biasa tiba-tiba meletus. Menyampaikan pesan yang membuat semua makhluk hidup tunduk. Seorang roh senjata yang baru saja diperoleh berani menantang yang mulia. Kalian semut-semut bodoh, gentarlah di bawah kekuatan saya. Tubuh Yangke bergetar hebat dan matanya menatap ke bawah dengan terkejut. Seolah-olah ia bisa melihat menembus magma tebal dan menatap langsung ke kedalaman tanah. Ternyata rumor itu memang benar. Kelompok api kuntur langit kering dari sekte Huayo ini memang telah mengembangkan kecerdasan. Dan kecerdasannya tidak rendah. Lebih jernih dan lebih lengkap daripada burung api. Ia sudah dapat menyampaikan maknanya dengan jelas. Sementara burung api jelas tidak memiliki kemampuan ini. Sekarang burung api berada dalam situasi genting. Yangke tiba-tiba menjadi khawatir. Sebelum datang ke sini, ia tidak menyangka api guntur langit kering telah berevolusi hingga tingkat ini. Ia mengira api guntur langit kering hampir sama dengan burung api. Tetapi sekarang tampaknya api guntur langit kering jelas lebih unggul daripada burung api. Di bawah kawah terjadi pertarungan tekad yang mencengangkan. Pertarungan antara roh burung api dan api guntur langit kering. Konsepsi artistik yang meresap menyebabkan energi spiritual seluruh sekte Huayo menjadi kacau.
Di depan markas Sekte Wayo, pasukan elit Lembah Bingsin yang dipimpin oleh Loli menerobos lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mencapai inti. 5 kapal perang berjajar di langit dan energi samar-samar melonjak di moncong senjata kristal gelap. Membidik ke bawah, menyampaikan pesan kematian dan kehancuran. Di kapal utama, Loli tampak acuh tak acuh. Melihat ke bawah dan orang-orang tingkat tinggi Lembah Bingsin semuanya heroik dan gagah berani, berdiri di kedua sisi. Saat melihat sebuah lapangan 100 kaki di bawah, pada saat ini banyak orang tingkat tinggi dari Sekte Wayo berkumpul di lapangan, dipimpin oleh Weking. Melihat ke atas dengan ekspresi muram. Di tengah-tengah 2 kelompok orang itu ada lapisan film cahaya merah menyala yang menghalangi, dan ini adalah lapisan terakhir penghalang pertahanan Sekte Wayo. Setelah itu rusak, Sekte Wayo akan sepenuhnya menjadi area yang tidak dipertahankan dan akan diserahkan kepada orang-orang kuat Lembah Bingsin untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah saling menatap cukup lama, Weking Chai berteriak, "Senior Loli, apakah Lembah Bingsin akan beruntung sampai mati dengan Sekte Wayo saya?" "Iya," jawab Loli. Weking tertawa. "Merupakan suatu kehormatan bagi Sekte Wayo saya untuk membiarkan senior Loli bertindak secara langsung. Tapi, senior, apakah Anda pikir Sekte Wayo saya benar-benar seperti buah kesemak lunak yang bisa diremas dan dipelintir sesuka hati? Saya sarankan, jika Anda tidak ingin semua orang mati bersama, mundurlah lebih awal. Kalau tidak, Anda akan menyesal." "Apakah Anda mengancam saya?" Tatapan dingin Loli menusuk Weking bagai pisau tajam, dan bahkan orang sekuat Weking pun tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia terkejut dan mengepakkan tinjunya lalu berkata, "Saya tidak berani. Sebagai pemimpin Sekte Wayo, saya harus mempertimbangkan puluhan ribu murid. Senior, Anda memiliki kultivasi yang mendalam. Sekarang tidak ada seorang pun di Sekte Wayo yang bisa menandingi Anda. Tapi tidak mudah untuk menghancurkan seluruh Sekte Wayo. Saya tahu apa yang Anda andalkan." Loli tiba-tiba tersenyum. "Sejujurnya, saya juga sangat terganggu oleh hal itu. Kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak mau mengeluarkannya." "Saya senang Anda mengerti." Wajah Weking sedikit lega. Ia pikir Loli mulai berhati-hati. Tanpa diduga Loli tersenyum lagi. "Tapi kali ini saya hanya bertanggung jawab untuk menyingkirkan Anda, karena ada orang lain yang harus mengurusi hal itu. Jadi Anda harus segera menyerah. Sebenarnya saya tidak ingin menindas yang lemah. Jika Anda menghancurkan kultivasi Anda, saya bisa menyelamatkan nyawa Anda." Wajah Weking murka. Ketika ia hendak mengatakan sesuatu yang lain, lautan kesarannya tiba-tiba bergulung-gulung. Sebuah kehendak yang mengejutkan dan mengerikan datang dari arah tertentu dan sebuah pesan yang membuat tangan dan kakinya dingin terpancar. Seorang roh yang baru saja diperoleh berani menantang yang mulia. Semut-semut bodoh, gentarlah di bawah kekuatan saya. Begitu kehendak ini terpancar, gunung berapi di gunung belakang meletus menjadi konfrontasi kehendak yang membuat orang-orang berubah warna. Setelah semua orang merasakannya dengan jelas saat ini, sekelompok orang tingkat tinggi di Sekte Wayo mengubah wajah mereka dan melihat ke arah mereka. "Siapa yang berani memprovokasi gantian Leian?" seru seorang tetua Sekte Wayo. "Sudah dimulai." Loli menyipitkan mata indahnya. Ia masih meremehkan kecepatan Yangke. Ia pikir ia harus menunggu lama sebelum Yangke menemukan api guntur langit kering. Namun ia tidak menyangka Yangke akan mulai bertarung tepat ketika ia tiba di depan pintu lawan. "Saya beri kalian waktu 10 tarikan nafas. Jika kalian meninggalkan kultivasi kalian, saya akan mengampuni nyawa kalian. Atau saya akan menghancurkan lapisan pertahanan terakhir ini dan membiarkan kalian mati." Pada saat ini, temperamen Loli yang sebelumnya dingin dan damai berubah menjadi agresif. Meskipun perseteruan antara kedua kekuatan itu terlalu dalam, tapi akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak lagi menjadi musuh. Ekspresi Weking terus berubah, merasakan aura api guntur langit kering yang bergulung-gulung dari area terlarang.
Ia tahu bahwa dukungan terakhir tak dapat diandalkan, tetapi mustahil baginya untuk meninggalkan kultivasinya. Lagi pula, hidup seorang pejuang adalah perjuangan melawan langit dan takdir. Setiap promosi bagaikan 1000 pasukan melintasi jembatan satu papan, dan tak terhitung banyaknya orang yang berhenti di depan alam baru. Waking menghabiskan 300 tahun untuk meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak tingkat ketiga, alam kembali kekosongan. Dan ia adalah orang kuat yang diharapkan dapat menembus ke tingkat alam raja kekosongan. Jadi bagaimana mungkin ia rela melepaskan kultivasinya? Jadi daripada berlama-lama, lebih baik berjuang untuk hidupnya dan meraih secercah harapan. Lawan mereka, geram Waking. Para petinggi sekte Huayu jelas berpikiran sama. Mereka tahu bahwa dengan dendam di antara kedua keluarga, bahkan jika mereka memohon belas kasihan, itu tidak akan berakhir baik. Jadi ketika Waking berteriak, banyak petinggi mendesak energi suci, mengorbankan harta rahasia dan menyerang 5 kapal perang. Anda mencari kematian? Wajah Loli menjadi dingin dan ia melulurkan tangannya dan dengan ringan menunjuk ke depan. Jari ini tampak tidak memiliki jejak kembang api. Dari ujung jarinya kepingan salju kristal 6 kelopak terbang keluar dan terbuka tertiup angin. Dalam sekejap mata, kepingan salju 6 kelopak itu membesar seperti langit, menyelimuti alun-alun, kemudian dingin yang menusuk tulang jatuh dari langit. Es 1000 mil. Binglong, Ranjunting dan yang lainnya tiba-tiba berteriak serempak. Tubuh semua orang dipenuhi energi suci yang tak berujung dan bergelora, berkumpul dan mendorong ke depan. Kemanapun energi suci itu lewat, tanah mulai membeku, bahkan langit pun bersalju. Setiap kepingan salju mengandung fluktuasi energi yang menakutkan, yang jatuh ringan dan mendarat di perisai pelindung merah menyala. Fluktuasi energi itu tampaknya bersifat korosif, menggerogoti perisai pelindung yang kokoh hingga berlubang kecil. Konsepsi artistik bumi beku menyebar di sepanjang lubang-lubang ini menuju pusat alun-alun. Kemudian, murid-murid sekte Huayu yang lebih lemah berubah menjadi patung es dalam sekejap mata. Waking sangat marah dan tahu bahwa sekte Huayu akan hancur kali ini. Dengan Loli yang memimpin, mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan. Awalnya Loli takut akan bahaya gantian Leian yang tersegel, tetapi sekarang gantian Leian jelas telah terjerat oleh seseorang dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Terlebih lagi, melihat ekspresi dan nafas Loli tidak ada tanda-tanda cedera. Dia jelas berada di puncaknya. Sekte Huayu, apakah ini benar-benar berakhir? Mata Waking gelap, seolah tertutup awan gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Di bawah kawah, Yangke mendarat di atas batu merah yang menonjol. Batu itu memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga Yangke harus menggunakan energi suci untuk melindungi dirinya dari luka bakar. Magma di depannya bergulung dan meraung, dan 2 nafas kehidupan yang berbeda bertarung mati-matian di bawah magma. Dari waktu ke waktu, deru api guntur langit kering dan teriakan burung api dapat terdengar. Tampaknya mereka berimbang. Tetapi sebagai pemilik cross senjata, Yangke dapat dengan tajam merasakan bahwa burung api agak tidak mampu. Karena tingkat evolusinya tidak sebaik api guntur langit kering. Dan kondisi kelahirannya pun tidak sebaik api guntur langit kering. Roh senjata itu lahir di urat api paru-paru bumi setelah puluhan ribu tahun terbakar. Dan lahir di tungku pemurnian tingkat raja kekosongan yang diperoleh. Namun kelompok api guntur langit kering ini telah ada di alam penciptaan dunia. Dan semakin kuat langkah demi selangkah seiring berjalannya waktu. Itu adalah energi murni yang langka antara langit dan bumi. Jadi asal-usul dan kekuatannya lebih baik dari burung api. Jadi bahkan dengan bantuan tungku pemurnian, roh burung api mulai tertinggal secara bertahap. Sepertinya sudah waktunya untuk membantunya. Setelah bergumam pelan, Yangke tiba-tiba duduk bersila di atas batu. Ia memanggil boneka batu itu lagi, berjaga di sampingnya, memejamkan mata dan berkomunikasi dengan pikirannya. Kemudian sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul dari pikiran Yangke. Dari penampilannya, bayangan itu tampak tidak berbeda dengan Yangke sendiri. Namun bayangan ini bukanlah entitas fisik,
melainkan jiwa yang telah meninggalkan tubuh. Dan itu adalah roh jiwa. Tiba-tiba tubuh roh itu bergoyang perlahan. Kemudian ia terjun ke magma dan masuk lebih dalam. Meskipun jiwa yang meninggalkan tubuh adalah tindakan yang sangat berbahaya, begitu ia melakukannya, tubuh akan tak berdaya. Itulah sebabnya Yangke memanggil boneka batu itu. Terlebih lagi, jiwa juga merupakan keberadaan yang sangat rapuh dan sensitif. Tanpa perlindungan tubuh, ia mudah terluka. Terlebih lagi tempat ini adalah kawah yang membara. Jiwa orang biasa takut, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Jika mereka mendekat sedikit saja, mereka akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan yang membara, dan jiwa akan hancur. Namun Yangke berbeda. Kekuatan kesadarannya adalah api kesadaran yang bermutasi, yang berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan api magma. Hal ini bahkan membuat para ahli alam Raja Kekosongan takut akan kekuatan api yang luar biasa panasnya. Tetapi itu bukanlah halangan baginya. Tak butuh banyak usaha bagi jiwa Yangke untuk masuk jauh ke dalam tanah. Lingkungan di sekitarnya semakin panas, yang sungguh mengerikan. Dan jauh di dalam tanah terdapat medan perang yang aneh. Di medan perang itu, roh burung api yang indah sepanjang 30 kaki itu bergoyang dan bertarung dengan bayangan besar berwarna merah dan ungu. Bayangan itu agak mirip dengan sosok manusia yang melayang di kehampaan, tetapi tidak memiliki kaki. Namun ia memiliki lengan seperti tentakel, bergerak maju mundur memenuhi seluruh ruang. Di kepala bayangan ini terdapat mata tunggal yang besar, memancarkan cahaya yang mendebarkan. Dia dikelilingi oleh kekuatan api yang melimpah dan lengkungan ungu yang berkeliaran di tubuhnya melambangkan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Api guntur langit kering. Yangke tercengang. Tak menyangka tubuh asli api guntur langit kering akan seperti ini. Namun tak dapat dipungkiri, auranya yang ganas dan destruktif mampu membuat orang bergidik. Lengannya yang seperti tentakel menyapu, menyelimuti seluruh medan perang yang diserangnya. Jika burung api itu sengaja terkena, cahaya di tubuhnya akan sedikit melemah. Sepertinya kekuatan asli burung api itu telah direnggut oleh gantian Leian. Tapi burung api itu pun tak mau kalah. Ia selalu menemukan kesempatan yang tepat untuk menerjang gantian Leian dan menggigitnya dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali gigitan, kekuatan asli yang telah direnggut akan pulih kembali. Jadi kedua makhluk aneh itu saling merebut keberadaan satu sama lain dengan cara yang istimewa. Ingin melahap kekuatan masing-masing, sehingga adegan pertempuran itu menggemparkan dunia. Namun, Yangke dengan tajam menyadari bahwa di balik gantian Leian terdapat 8 rantai energi emas yang mengunci dan memenjarakan tubuhnya di sini. 8 rantai ini persis sama dengan aura lingkaran sihir segi 8 di kawah. Tampaknya keberadaan 8 rantai ini telah sangat membatasi kekuatan gantian Leian. Jika tidak, burung api sama sekali bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, Yangke sangat terkejut. Karena sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang dapat dikeluarkan gantian Leian tanpa pengekangan formasi. Tingkat kedua Raja Kekosongan atau tingkat ketiga Raja Kekosongan. Dan siapa yang menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menahannya di sini? Namun situasi ini merupakan kabar baik bagi roh burung api. Dengan 8 rantai yang menahan gantian Leian, roh burung api dapat melawannya. Begitu Yangke muncul di medan perang, gantian Leian menyadarinya. Cahaya terang tiba-tiba menyambar di mata tunggal yang besar itu dan berkumpul menjadi seberkas cahaya, menyelimuti Yangke. Semut lain, tapi kebetulan itu adalah nutrisi yang kuat untuk saya. Jadi ini kehormatan Anda. Suara gantian Leian berdengung, mengguncang seluruh dunia, dan sebuah kekuatan melahap turun ke Yangke. Dan sinar itu tampaknya membawa daya tarik yang tak tertahankan. Mencoba melahap jiwa Yangke, tapi Yangke mendengus dingin. Dan kekuatan kesadarannya meledak seperti air pasang. Dalam kegelapan terdengar suara klik yang tajam dan daya tarik itu dipatahkan oleh Yangke dan hancur menjadi ketiadaan. Semut berani melawan kehendak saya, tak termaafkan. Gantian Leian tampak murka dan lengannya yang tebal seperti tentakel menerjang Yangke dan kekuatan seperti guntur.
Namun teriakan burung api keluar dan pilar api menyerbu keluar dari mulutnya. Pilar api itu menghalangi jalan Yangke dan menghalangi tentakelnya. Yangke berdiri di sana dengan ekspresi dingin, mengamati dengan seksama dan tidak terburu-buru menyerang. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi makhluk aneh seperti Gantian Leyan untuk saat ini. Sekarang ia datang ke sini sebagai tubuh roh dan tubuhnya masih berada di kawah. Ia tidak bisa menggunakan energi suci untuk membantu burung api melawan musuh. Ia hanya bisa menggunakan kekuatan kesadaran spiritual, dan dia tidak ingin membuat musuh waspada. Saat ini Gantian Leyan tampaknya telah menyadari pentingnya Yangke bagi burung api itu, dan tanpa malu-malu menyerang burung api itu, dan malah fokus mengurus Yangke. Sebelumnya, burung api itu hanya bisa bertahan secara pasif. Dan kedatangan Yangke yang gegabah tampaknya memperburuk situasi burung api itu. Jadi kedua makhluk aneh itu kembali bertarung dengan Yangke sebagai pusatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan nafas burung api pelan melemah. Sebaliknya, Gantian Leyan tetap ganas seperti sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda melemah. Di sini, sayalah tuannya dan kalian semua semut-semut harus menyerah. Tekad Gantian Leyan tersampaikan kembali. Mata Yangke berkilat cemerlang. Ia tak bisa menahan tawa. Jadi begitu. Merasakan kegembiraan Yangke, momentum burung api juga meningkat pesat dan cahaya menyilaukan menyambar tubuhnya. Ia kembali terjerat dengan Gantian Leyan, saling melahap energi. Setelah melihat tipu daya Anda, hari ini adalah kematian Anda, kata Yangke dengan suara rendah. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan menebas ke depan. Kemudian gelombang kekuatan aneh melesat keluar. Gelombang itu mengisolasi sebidang ruang di sebelah Gantian Leyan. Dan itulah kekuatan ruang. Meskipun jiwa dan tubuh roh Yangke tidak dapat menggunakan kekuatan suci tubuh fisik, namun pencapaiannya dalam kekuatan ruang sama hebatnya dengan lengannya. Kali ini dia menggunakan kekuatan ruang untuk memutus koneksi antara Gantian Leyan dan arah tertentu, yang membuat Gantian Leyan tampak tertegun sejenak. Dan secercah kepanikan melintas di mata tunggalnya yang besar. Ia benar-benar menyerang burung api dan malah melancarkan serangan gila-gilaan pada Yangke. Benar, Yangke tertawa. Karena tindakan Gantian Leyan membenarkan dugaannya dari samping. Tanpa ragu, kekuatan ruang misterius meledak dari jiwa dan tubuhnya, menyebar secara bertahap membentuk sangkar lain. Hanya dalam selusin tarikan nafas, sangkar itu telah terbentuk. Sangkar ruang tak kasat mata memutus koneksi Gantian Leyan dengan dunia luar dan melimutinya dengan burung api. Namun sangkar ini tidak berpengaruh pada burung api, tetapi merupakan ancaman fatal bagi Gantian Leyan, karena dia tidak akan lagi dapat menarik kekuatan dari lingkungan sekitarnya dan memulihkan dirinya. Yangke mengamati sejenak dan menemukan bahwa Gantian Leyan memiliki koneksi tak kasat mata dengan magma di sekitarnya dan panas terik tanah. Sehingga sebesar apapun esensi yang ditelan burung api, ia dapat pulih dengan cepat. Sebaliknya, burung api sama sekali tidak memiliki keunggulan seperti itu. Lagi pula tempat ini adalah tempat Gantian Leyan terkurung. Ia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, sehingga secara alami ia tahu bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun, kurungan yang dibentuk oleh kekuatan ruang langsung menghancurkan keunggulan ini. Ayo bersama, mustahil baginya untuk pulih sekarang. Yangke berteriak pada burung api dan jiwa serta tubuh spiritualnya mendekat dengan cara yang tidak biasa. Anda ingin berurusan dengan saya dengan cara semut. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Geram Gantian Leyan dengan nada menghina. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dari siapa yang lebih lemah. Yangke mencibir dan berteriak. Mata iblis kehancuran. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.